Ya pemirsa, terkait dengan kecurangan yang memang terjadi di sejumlah TPS dalam penghitungan surat suara, ini Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta telah merekomendasikan pemilu ulang di 16 TPS yang tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Ya, ini Bawaslu menilai penyelenggara pemilu di 16 TPS itu telah melakukan pelanggaran. Ke-16 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk digelar pemungutan suara ulang tersebut yakni sebanyak 15 TPS di Jakarta Utara dan 1 TPS berada di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikeluarkan lantaran proses pemungutan suara pada 9 Juli lalu di 16 TPS tersebut diwarnai pelanggaran. Pelanggaran diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti ditemukannya kasus petugas KPPS yang membuka kotak suara tanpa seizin petugas pengawas pemilu kota, serta ditemukan juga jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan surat suara sah. Ya, ini memang ada rekomendasi dari Bawaslu, Reinhardt, tapi informasi terkini ini ternyata KPU menolak rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan pencoblosan ulang di 16 TPS di Ibu Kota Jakarta. Ya, meskipun tersebut. itu tadi hanya Bawaslu dari Provinsi DKI Jakarta. Kita masih menunggu juga adanya laporan dari Bawaslu masing-masing provinsi dan bagaimana tindakan dari Bawaslu pusat begitu ya, Kenia ya. Ya, dan untuk terus mengawal jalannya Pilpres ini sampai penghitungan suara sampai dengan pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Juli mendatang. Tentunya Anda juga terus menyaksikan Indonesia Menentukan yang tayang setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Indonesia Menentukan sore hari ini. Namun saat lagi rekan kami Cheryl Tansil akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya dalam program Lensa Indonesia Sore. Akhirnya saya Kedi Agustinini dan juga rekan saya Reinhardt Sirait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa esok. Terkadang kamu menilai sebelah mata. Kamu tahu kita punya semua, seakan tak pernah memperdulikan semua. Kamu dan kamu bangunlah semua, bangkitkanlah jiwa. Indonesia satulah para pemuda Indonesia. Damai cinta indah berbagai budaya satu cinta. Kamu mengertikah aku cinta? Terkadang kamu menilai sebelah mata. Kamu tahu kita punya semua, seakan tak pernah memperdulikan. Pemirsa, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi mengaudit 9 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat pasca pemilihan Presiden 9 Juli lalu. Audit berlangsung selama 2 hari sejak hari ini hingga besok. Persepi juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada lembaga survei yang terbukti sengaja memanipulasi data terkait rilis hitung cepat hasil pemilihan Presiden 9 Juli lalu. Rencananya Persepi akan mengaudit 9 lembaga survei seperti CSIS, Sirus, SMRC, LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Poll Tracking Institute, Jaringan Suara Indonesia, dan Puskaptis. Dari hasil sidang sementara, baru lembaga survei Cyrus dan CSIS yang dinyatakan kredibel dan sudah sesuai dengan metodologi yang benar. Jadi kalau misalnya hanya misalnya pelanggarannya itu karena mungkin kurang pengetahuan, ya kan Persepi bisa nanti memberikan coaching lah, ya coaching itu bimbingan gitu untuk lembaga itu supaya ini jangan terulang lagi di masa yang akan datang. Tapi kalau memang ternyata ini niat, ya ada niat memang untuk mengacaukan keseluruhan proses ini, kita beri sanksi dan kita umumkan nanti ke masyarakat, ya, dan kita keluarkan dari asosiasi. Iya, kalau kesalahannya pada metodologi kan bisa diberikan teguran atau diberikan apa, tapi yang kalau kesalahannya itu memanipulasi atau tidak memasukkan data yang betul, ya mungkin hukumannya tidak cukup teguran.
Dan masih terkait pemilu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta telah merekomendasikan pemilu ulang di 16 TPS yang tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Bawaslu menilai penyelenggara pemilu di 16 TPS ini telah melanggar. Ke-16 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk digelar pemungutan suara ulang, yaitu sebanyak 15 TPS di Jakarta Utara dan 1 TPS berada di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikeluarkan lantaran proses pemungutan suara pada 9 Juli lalu di 16 TPS ini diwarnai pelanggaran. Pelanggaran diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti ditemukannya kasus petugas KPPS yang membuka kotak suara tanpa seizin petugas pengawas pemilu, serta ditemukan juga jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan surat suara sah. Ya pemirsa, apa saja kesalahan dari TPS sehingga harus dilakukan pencoblosan ulang? Untuk membahasnya langsung saja saya perkenalkan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mima Susanti. Selamat datang Ibu Mima. Selamat datang. Iya Ibu Mima, ini ditemukan berbagai kejanggalan sehingga 16 TPS harus mencoblos ulang. Yang Ibu temukan langsung di lapangan seperti apa saja misalnya? Iya, jadi kalau yang kasus yang kita rekomendasikan ini ya memang terkait pertama yang di Jakarta Timur itu ada ketidaksinkronan dalam penghitungan data. Jumlah antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang datang, yang menggunakan hak pilihnya. Yang kedua terkait dengan memang adanya pembukaan kotak suara memang yang dilakukan di luar prosedur oleh penyelenggara. Jadi gini, penyelenggara itu memang pembukaan kotak suara ini kan memang dia harus dibuka mekanisme dari pleno ke pleno. Jadi karena memang diatur di peraturan KPU itu kotak suara harus dijaga, harus disegel, harus diamankan oleh petugas KPPS sampai tiba di TPS. Berarti kalau dibuka hanya tanpa melalui pleno itu salah ya, sudah pasti salah? Ya itu jelas melanggar, karena kan Undang-Undang 42 tahun 2008 bicaranya begitu. Pembukaan kotak suara di luar prosedur ketentuan perundang-undangan. Dan ini ada yang ditemukan di lapangan bahwa dibuka tanpa prosedur yang ya sesuai? ada. Kita punya videonya, ada fotonya, pas petugas kita juga di sana. Makanya mereka menyampaikan, Bu, bagaimana, ya coba kita akan sampaikan kepada KPU DKI soal ini. Dan termasuk yang di Cakung, di Jatinegara, sudah dilakukan penghitungan ulang tapi angkanya masih tetap tidak cocok. Angka tidak cocok. Nah, iya. Kalau angka tidak cocok ini menurut Ibu sendiri memang karena faktor salah administrasi saja, mungkin skill human error, kesalahan manusia, atau memang ada potensi memang disengaja karena untuk mencurangi? Segala dugaan pasti ada ya, selalu dugaan. Tapi dugaan kita yang pertama yang kita rekomendasikan kepada KPU adalah memang kalau dia tidak bisa klop angkanya, bagaimana bisa direkap? Rekapitulasi itu harus sesuai, jumlah DPT-nya harus sesuai, jumlah surat-suara yang digunakan harus sesuai, jumlah pemilih daftar pemilih khususnya harus sesuai. Dia angkanya harus klop dengan suara yang digunakan. Oke. Anda sendiri menempatkan 801 anggota Bawaslu DKI di seluruh TPPS di DKI Jakarta. Nah, pada saat anggota Anda melihat ada kotak suara yang dibuka tanpa pleno yang resmi, apakah sudah menyampaikan langsung bahwa ini tidak benar saat di lapangan? Sudah ada proses peneguran. Tetap dilakukan pembukaan kotak suara. Jawabannya? Iya, bahwa mereka sedang memperbaiki absensi. Jadi kita temukan di situ. Jadi tidak boleh dicek absensinya tidak bermasalah. Iya, tetap Mbak, nggak boleh dibuka. Ada berubah tidaknya isi berita acara, berubah tidak ada, itu nggak boleh dibuka. Itu jelas di undang-undang diatur. Jadi kami ini pelaksana tugas apa yang diatur oleh undang-undang. Nah, baik, ini update terakhir yang saya dapatkan, rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta agar KPUD DKI Jakarta melakukan pencoblosan ulang di 16 TPS sudah ditolak. Iya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penolakan ini? Ya, kami belum menerima surat resmi ya dari KPU. Jadi koordinasi terakhir kita dengan KPU DKI Jakarta sudah datang ke Bawaslu DKI Jakarta. Mereka akan menjelaskan. Saya minta penjelasannya secara tertulis. Karena langkah-langkah kami akan tindak lanjuti pasca ini, karena kalau pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan, yang cuma bisa menilai ini ya cuma DKPP. Apakah memang yang kami laksanakan ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Iya. Jika memang nanti dibalas secara surat resmi bahwa memang ditolak untuk mengadakan pencoblosan ulang di 16 TPS, apa yang akan dilakukan? Langkah hukum apa yang akan dilakukan Bawaslu? Kami akan menilai apakah memang jawaban dari ketidakdilaksanakan pelaksanaan suara ini memang KPU punya juga alasan, ya, punya dasar hukumnya. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang bisa menilai ya bahwa pelaksanaan rekomendasi
dan tindak lanjut rekomendasi kami tidak dilaksanakan oleh KPU DKI, itu cuma Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Nah, mereka yang akan menilai itu pun atas laporan kami nanti. Kalau surat resmi sudah datang, kami akan kaji kembali. Kalau memang ini penting kami lakukan tindak lanjut ke DKPP, kami akan sampaikan ke DKPP bahwa kami ini salah nggak sih merekomendasikan sesuatu yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, selain dari 16 TPS ini ada berbagai pelaporan apa lagi dari TPS-TPS lain? Jadi kita menerima laporan dari salah satu pasangan calon salah satu pasangan calon ya, terkait dengan penggunaan KTP yang tidak sesuai dengan domisilinya. Dan ini memang dari hasil pengawasan kita, itu memang kita temukan. Dan bahkan ada yang menggunakan A5 yang memang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh aturan. Misalnya di situ tidak ada tanda tangan petugas. Ini terjadi di TPS 18 Menteng ada 40 orang. Cuman di TPS 1 Gondang Dia ada 16 orang. Ada tapi juga ada yang berhasil menggunakan KTP itu di daerah Gambir, TPS Gambir. Nah, dan ternyata itu disampaikan oleh salah satu pasangan calon kepada kami. Kami masih dalam proses minta keterangan kepada petugas KPPS hari ini. Kepada saksi sudah kita mintai keterangan, apakah memang benar terjadi di lapangan. Ada yang menjawab memang benar, tapi ada juga yang tidak melihat dokumennya. Oke. Ada yang melihat dokumen, ada yang tidak. Nah, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada KPU DKI. Dokumennya seperti apa? Karena kan kami sudah klarifikasi di beberapa tempat di Jakarta sudah ada buktinya, tapi kami butuh tambahan lebih lanjut. Karena memang ini banyak. Jadi ada sekitar 5.880 lebih TPS yang dilaporkan bahwa di situ ada dugaan terindikasi penggunaan KTP yang tidak sesuai dengan domisili. 5.800-an TPS, iya. Baik hampir 6.000 ya. Oke, Ibu, ini terkait dengan saksi. Di media sosial ramai karena posting salah seorang kriminolog yang menilai bahwa saksi ini banyak yang tanda tangannya, namanya beda-beda, tapi tanda tangannya seakan-akan ditandatangani oleh orang yang sama. Apakah ini juga ditemui kejanggalan ini oleh Bawaslu? Kemungkinan bahwa saksi ini saksi-saksi palsu. Gini, kami tidak menemukan di lapangan. Sepertinya pasangan calon sudah menyiapkan saksi deh, Karena ini kan mereka kan gabungan ya dari beda dengan pemilu legislatif, Dan karena ini gabungan partai politik, saya yakin mereka sudah menyiapkan itu. Kalaupun gini, tanda tangan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi memang itu kalau saksi yang mau tanda tangan boleh yang hadir. Jadi seakan-akan saksinya tidak diminta tanda tangan tapi diwakilkan oleh orang lain. Itu bagaimana? Apakah ada temuan? Harus saksi yang mendapat mandat dari pasangan calon. Oke. Nggak boleh saksi di luar yang tidak tanda tangan. Kalau mereka punya dua, satu aja yang tanda tangan. Baik. Ya, gitu. Terima kasih Bu Mima atas Ya, penjelasannya. Nanti kita akan update lagi bagaimana jawaban dari KPU DKI Jakarta yang resmi. Ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Kami akan menghadirkan berbagai update lainnya.